Martin Paes menjadi idola baru di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Kehebatannya di bawah Mister Gawang telah terbukti sepanjang kualifikasi Piala Dunia. Berkat penampilan gemilangnya tersebut, Indonesia kini memiliki harapan untuk lolos ke ajang Piala Dunia. Namun siapa sangka, di balik ketangguhannya di bawah Mister Gawang, ternyata Martin Paes dulunya adalah seorang striker. Berikut adalah kisahnya. Martin Paes menghabiskan masa kecilnya di salah satu kota tertua di Belanda yaitu Nijmegen. Nijmegen sendiri merupakan kota yang memiliki perkembangan atlet yang sangat bagus. Disinilah Martin Paes kecil mulai mengenal dan belajar sepak bola. Di sana ia bergabung dengan Akademi Muda Vivi Unionyov. Awalnya ia diposisikan sebagai seorang striker yang tentu saja Martin Paes harus berlari sepanjang pertandingan, merebut bola, mencari ruang kosong, dan tentunya harus mencetak gol. Namun sepertinya Martin Paes tidak merasa cocok dengan tugas tersebut. Ia merasa lelah jika harus terus berlari dan berduel dengan lawan. Ditambah beban harus mencetak gol. Ia benar-benar tidak menyukainya. Alhasil, Martin Paes berlatih hanya sekedar formalitas saja, hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai siswa akademi. Ia sedikit pun tidak bermimpi ingin menjadi seorang striker. Bahkan untuk sekedar berangkat latihan saja, ia merasa malas. Ia berlatih dan bermain tanpa motivasi, tak ada semangat, dan tak ada tekad yang kuat dalam diri Martin Paes yang kala itu berusia 13 tahun. Ini kisah yang aneh, kenang Martin Paes saat diwawancarai The Dallas Morning News. Tengah keputusasaan dan nyaris saja berhenti, Martin Paes justru mendapatkan posisi baru di usianya yang ke-17 tahun. Berbalik 180 derajat dari posisi striker, ia diposisikan sebagai seorang kiper di klub NEC Nijmegen sejak tahun 2012 hingga 2018. Pelatih NEC Nijmegen, Alex Pastoor, melihat bakat kiper Martin Paes lebih terlihat dibanding menjadi striker. Dengan tinggi badan 190 cm dan malas bergerak, Martin Paes disarankan merubah posisi menjadi seorang kiper. Posisi yang tidak mengharuskan ia berlari sepanjang pertandingan. Dan terbukti, posisi barunya ini merubah Martin Paes menjadi jauh-jauh lebih baik. Dari yang kehilangan motivasi dan tidak punya harapan di sepak bola, menjadi Martin Paes yang memiliki motivasi tinggi. Dan bahkan sejak saat itu, ia mulai mengidolakan penjaga gawang legendaris milik Real Madrid Iker Casillas. Martin Paes mulai menemukan gairah dalam sepak bola. Tidak perlu banyak berlari membuatnya sangat menikmati setiap pertandingan. Namun meski telah bermain di posisi yang ia sukai, Martin Paes kesulitan menembus tim senior NEC Nijmegen. Ia lebih sering duduk di bangku cadangan. Hingga akhirnya pada tahun 2018, FC Utrecht melihat bakat sang pemain dan berminat memoles bakat Martin Paes. Dan terbukti, bersama FC Utrecht, kemampuan Martin Paes semakin terasah. Martin Paes menunjukkan bakat dan kualitasnya saat menggantikan kiper utama FC Utrecht Jensen karena sakit, dan kiper kedua mereka Marsman mengalami cedera. Performa Martin Paes cukup bagus di bawah Mister Gawang. Terbukti, dalam 63 laga, Martin Paes catatkan 12 kali clean sheet. Tak hanya itu, ia juga menyandang predikat rekor penyelamatan tertinggi di Liga Domestik pada tahun 2018. Bersama FC Utrecht, Martin Paes tampil mengesankan. Kehebatannya tidak perlu diragukan lagi. Ia menjadi tembok kokoh menjaga garis pertahanan terakhir FC Utrecht sepanjang musim 2019-2020. Namun sayang, ia harus menepi selama 6 bulan karena cedera tulang belikat. Yang mau tak mau, ia harus merelakan posisinya diisi oleh kiper asal Jerman Erik Oschlegel.
Namun ketika Martin Pas sembuh, ia tak kunjung dimainkan. Tak tahan terlalu lama duduk di bangku cadangan, Pas mulai berpikir untuk hengkang. Dan beruntungnya, di waktu yang sama, pelatih FC Dallas sedang melakukan voting untuk pemilihan penjaga gawang. Sang pelatih memiliki 3 kandidat, diantaranya adalah Martin Pas dan 2 lainnya adalah kiper yang telah punya nama besar, yaitu Hugo Lloris dari Tottenham Hotspur dan Roman Burki dari Borussia Dortmund. Beruntungnya, FC Dallas memilih Martin Pas. Menyingkirkan 2 nama besar menjadi bukti kualitas Martin Pas. Tanpa pikir panjang, Martin Pas setuju bergabung dengan FC Dallas yang tergabung di MLS Amerika Serikat mulai tahun 2022. Disinilah kehebatan Martin Pas semakin terasah. Pada musim 2022-2023, Martin Pas melakukan penyelamatan penting. Ia berhasil gagalkan 14 tendangan penalti dari 122 pertandingan. Tidak hanya itu, sebagai kiper, Martin Pas juga memiliki umpan yang akurat. Akurasi umpan panjangnya sangat dibutuhkan untuk membangun serangan balik. Maka tak heran jika ia menjadi sosok tak tergantikan di FC Dallas. Ketangguhan Martin Pas juga terlihat saat FC Dallas menghadapi Inter Miami yang dihuni banyak pemain bintang, salah satunya adalah Lionel Messi. Yang mana saat itu Lionel Messi menunjukkan kelasnya dengan melepas tendangan indah ke tiang jauh. Namun Martin Pas bukanlah kiper sembarangan. Ia berhasil menepis tendangan Lionel Messi hingga hanya menghasilkan sepakan pojok. Ini adalah momen yang tak terlupakan, sekaligus momen di mana mata Sintayong tertuju dan langsung jatuh cinta pada sang kiper. Dan tak lama PSSI berhasil mendatangkan sang kiper yang memang telah setuju dan bersedia membela timnas Indonesia. Karena Martin Pas memiliki nenek yang lahir di Kediri, Jawa Timur. Itulah sebab Martin Pas bisa membela timnas Indonesia. Dan sekarang kiper hebat itu berdiri kokoh di bawah mistar gawang sang Garuda. Selamat berjuang, Martin Pas.